Pernah kebayang nggak sih harga emas di satu tempat anjlok, tapi di tempat lain malah terbang tinggi? Dan itu semua terjadi di hari yang sama loh. Nah, fenomena unik ini beneran kejadian di Indonesia dan bakal kita jadiin bahan obrolan kita hari ini. Yuk kita bedah bareng-bareng anomali emas yang sempat bikin banyak investor garuk-garuk kepala ini. Kedengarannya kan aneh banget ya, gimana ceritanya harga emas bisa jatuh dan meroket secara bersamaan. Tenang, kita bakal kupas tuntas misteri di baliknya. Jadi, gini ceritanya. Di satu sisi, harga emas batangan resmi itu turun. Tapi di saat yang sama, harga di salah satu retail emas terbesar di Indonesia justru naik gila-gilaan. Ini kan jadi sebuah paradoks yang bikin bingung siapa aja yang lagi mantau pasar. Oke, kita mulai dari kepingan puzzle yang pertama ya. Antam. Antam ini kan pemasok utama emas batangan di Indonesia. Nah, kalau dari sisi Antam, ceritanya itu soal harga yang lagi turun. Dan yang bikin makin seru, penurunan ini tuh kejadiannya pas banget sehari setelah harga emas Antam mencahin rekor tertinggi sepanjang sejarah. Gila kan? Jadi ya bisa dibilang ini semacam koreksi harga. Terus turunnya seberapa banyak? Lumayan loh, Rp48.000 per gram kalau dibandingin sama hari sebelumnya, cukup berasa turunnya. Jadinya, harga resmi per gram dari Antam waktu itu ada di angka Rp3.120.000. Coba deh ingat-ingat angka ini. Soalnya nanti kita bakal lihat angka lain yang, wah, beda banget. Dan ini nggak cuma harga jualnya aja loh. Harga buyback atau gampangnya harga kalau kita mau jual emas kita ke mereka, itu juga ikutan turun. Malah turunnya lebih gede dikit, Rp50.000 per gram. Jadi dari Antam, pesannya jelas banget. Harga lagi koreksi, lagi turun. Nah, sekarang kita lihat sisi koin yang satunya. Siap-siap ya, karena di sini ceritanya jadi aneh. Kita ngomongin Pegadaian nih. Di sana ceritanya beda total, bener-bener kebalikannya. Coba deh, lupain dulu soal harga Antam yang turun tadi. Karena di Pegadaian, dua produk emas yang paling laku, yaitu Galeri 24 dan UBS, harganya malah terbang ke langit. Lihat ya angkanya, nggak main-main. Harga emas Galeri 24 naik Rp192.000 per gram. Cuma dalam sehari. Ini bukan naik lagi namanya. Ini lonjakan super drastis. Yang UBS juga sama aja gilanya. Harganya ikut-ikutan naik Rp139.000 per gram. Jadi, kebayang kan? Di saat yang sama Antam harganya turun, di Pegadaian malah naik tajam banget. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan besarnya. Kok bisa gitu? Kenapa harganya bisa beda banget di hari yang sama? Oke, saatnya kita bongkar rahasianya. Oke, coba kita jajarin deh datanya, biar kelihatan jelas. Antam turun 48.000. Pegadaian, produknya malah ada yang naik sampai 192.000. Kalau lihat angkanya sebelahan gini, baru deh kerasa. Aneh banget kan situasinya? Jawabannya ternyata ada di satu konsep ekonomi yang namanya market lag, atau ya gampangnya keterlambatan pasar. Biar gampang, bayangin aja kayak gema di lembah. Ada suara aslinya, terus ada jeda sedikit, baru kita dengar pantulannya kan? Nah, kurang lebih kayak gitu cara kerjanya. Nah, ini dia nih kuncinya. Antam itu kan pasar primer, jadi dia langsung bereaksi begitu ada perubahan harga global. Cepet banget. Sementara Pegadaian sebagai pasar retail, reaksinya lebih santai, lebih lambat. Jadi harga yang mereka pasang itu sebenarnya masih harga kemarin pas lagi ekor-ekornya. Singkatnya gini deh, harga di Pegadaian itu telat update. Mereka belum ngikutin harga yang turun hari ini, tapi malah masih ngikutin harga super tinggi yang kejadian kemarin. Jadi mereka itu lagi ngejar harga rekor kemarin, gitu ceritanya. Oke, sekarang kita udah ngerti kan kenapa harganya bisa beda? Pertanyaan berikutnya, terus untungnya buat kita apa? Buat Anda sebagai investor. Nah, ini bagian menariknya. Ternyata situasi aneh ini justru bisa jadi peluang. Banyak analis justru ngelihat penurunan harga di Antam ini sebagai kesempatan emas loh. Kesempatan buat apa? Buat ngejalanin strategi yang namanya buy on the dip. Apaan sih buy on the dip itu? Gampangnya gini, kita beli pas harga lagi turun. Sengaja nyari momen pas harganya lagi koreksi dari puncaknya. Idenya ya buat dapat harga miring lah, sebelum nanti harganya mungkin naik lagi. Jadi apa aja nih yang bisa kita pelajarin dari sini? Pertama, anomali harga itu nyata dan bisa banget terjadi. Kedua, pasar primer kayak Antam itu geraknya cepat. Ketiga, pasar retail kayak Pegadaian itu ada jeda waktunya, ada lag-nya. Dan yang paling penting, jeda waktu inilah yang bisa jadi celah atau peluang buat kita buat beli. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ke Anda. Sekarang kan udah paham nih soal market lag.
Kalau suatu saat nanti Anda lihat lagi fenomena aneh kayak gini, apakah ini bakal jadi sinyal buat Anda untuk beli? Jawabannya ada di tangan Anda sendiri.